bersahur dengan sayur, mulailah bersahur dengan istighfar kepada Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, puasa kita 30 hari mungkin tidak diterima semua, tapi semoga ada satu saat, satu detik, sekejap, sekilas kolbu ini, diri ini, ruh kita terhubung kepada Allah, merasa dipandang oleh Allah, merasa dimiliki oleh Allah. Itulah puasa yang diterima. Satu saja diterima, cukup diterima semua puasa aja. Kita diizinkan Allah untuk berkumpul mengkaji tentang nuzul Quran. Nuzul berarti turun. Seperti nuzul turun. Tapi karena Quran itu kalam Allah itu bukan makhluk, maka jika disebut turun, jangan dibayangkan turun dari arah atas ke bawah, tapi dari Allah yang maha tinggi, maha mulia, turun kepada hamba yang sangat hina. Itu makna turun, ya. Jangan terjebak kepada akidah materialisme yang membayangkan Tuhan di atas lalu menurunkan Quran ke bawah. Namun setelah Al-Quran diturunkan dari kalamnya, dari dirinya Allah, jadi Al-Quran itu Bapak Ibu, jika pada zatnya itu tidak berhuruf, tidak bersuara, simbolnya titik. Apa simbolnya? Karena titik itu adalah awal dari huruf, huruf adalah inti dari kata, kata inti dari suatu ayat, ayat adalah inti dari satu surat, surat adalah inti dari satu kitab. Maka kalam Allah yang disebut oleh ulama kita Ahlus Sunnah dari dulu sampai hari ini tidak berhuruf dan bersuara, itu kalam Allah yang ada pada dirinya. Oleh imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari disebut dengan kalam nafsi. Apa sebutannya? Kalam nafsi. Maka di Quran misalnya surat Sajadah, Alif Lam Mim Tanzilul, tertulis, terekam. Kalau yang ada di Lauh Mahfuz belum terjadi pun sudah ditulis. Apa arti imitasi? Tiruan. Apa arti imitasi? Tiruan. Alam yang di sini menirukan yang di sana. Kalau di diri kita, Lauh Mahfuz itu otak, memori, memori yang dijaga Allah, itu otak. Dan belum ada sejarahnya manusia memaksimalkan otaknya melebihi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bisa bercerita, memori otaknya bisa tembus ke alam masa lalu, bisa tembus ke masa depan, bisa tembus ke alam yang tinggi, bisa tembus ke alam yang di bawah. Maka beliau bisa cerita yang di langit, yang di aras, yang ditanam di dalam bumi, sampai akar-akar bumi, isi dalam gunung. Bahkan beliau bisa cerita alam-alam yang di situ ada penduduk-penduduk yang tidak mengerti. Di luar sana ada makhluk. Dalam riwayat Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Di kitab Al-Musnad disebutkan, Nabi Muhammad SAW pernah diperjalankan masuk ke suatu negeri alam semesta, di ujung sana, mungkin di ujung galaksi, ada makhluk hidup di situ. Si makhluk ini tidak tahu adakah nabi, malaikat atau manusia. Mereka sibuk dari awal dicipta sampai sekarang untuk menzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang tanya, adakah kehidupan di luar bumi? Ada, tapi bentuknya bukan kayak kita. Mirip tapi bukan kita. Itu ada pada hadis Nabi. Nabi memorinya bisa tembus sampai ke sana. Namun memori kita nggak tembus. Kenapa? Nabi itu disebut Allah Nur, dan beliau berdoa, Allahumma ja'alni nura, jadikan aku adalah cahaya itu ya Allah. Kalau cahaya kecepatannya lebih cepat dari apa saja. Dan cahaya Nabi bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, cahayanya nurullah, cahaya Allah. Maka disebut di Quran, Allahu nurus samawati wal ard, Allah lah sumber cahaya langit dan bumi. Surat An-Nur ayat 35. Tapi kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, mathalu nurihi, kalimat berikut dari ayat ini, perumpamaan nurnya itu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Disebutkan nurnya seperti ada lentera. Ada lentera. Apa kalau lampu lama itu, Pak? Ya, lentera ya. Lampu tradisional lah. Ada kacanya, di dalam ada sumbunya.
Sumbu di bawah ada minyak, minyak zaitun atau minyak tanah. Terbayang? Nabi disebut cahaya yang menyala itu. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Saudara yang melakukan Allah, kajian tentang nur bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada ustadz-ustadz hari ini mengatakan bid'ah kajian Nur Muhammad, dia tidak mengerti syariat dengan baik. Kenapa? Ayat nur di Quran sangat banyak. Tafsir tentang nur di Quran sangat banyak. Dan Al-Quran sendiri disebut dengan nur. Salah nama lain dari Al-Quran adalah An-Nur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allah berkalam pada dirinya, lalu kalamnya Allah tumpah ruahkan kepada memori alam semesta bernama Lauh Mahfuz. Dari Lauh Mahfuz, Sayyidina Jibril disuruh untuk membawa, dia copy paste. Dulu para ulama kita nggak tahu menjelaskannya karena belum ada teknologi mengcopy paste. Betul nggak? Maka terjadilah perdebatan di kitab Al-Itqan, tempatnya Dr. Amrozi, saudaraku tapi tanpa pakai Rozi ini. Ini ada Amrozinya. Ini bukan yang teroris ya. Di PT IKI, dia S3 di PT IKI, ternyata mahasiswa kawan saya Dr. Aldomi. Kalau saya ngajar di Pasca IKI. Ya, ternyata jumpanya di sini. Kita mengajarkan satu kitab judulnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya Imam Asyuti. Imam Syuti menyimpulkan perdebatan ulama dari dulu, bagaimanakah caranya kalam Allah yang qadim, yang tidak dapat disentuh itu, yang transenden itu, kemudian menjadi makhluk dalam bentuk mushaf. Kalamnya tetap qadim, tapi hurufnya kok jadi nyata. Bagaimana caranya? Apa metode Jibril, metode Nabi Muhammad untuk ngerekamnya? Maka ini lucu-lucu Pak, lucu tapi benar. Ada 2-3 pendapat ya, yang saya ingat saya ya. Pertama, Sayyidina Jibril turun, berubah menjadi sosok manusia. Betul ya? Ada riwayatnya. Lalu membacakan kepada Sayyidina Muhammad SAW dan Nabi menghafalnya. Itu masyhur. Tapi apa yang bagi saya lucu, tapi benar. Kata Imam Syuti, ulama kita juga berpandangan. Sayyidina Muhammad itu ada ruh, ada jasad. Maka ruhnya menjadi lebih dominan dari jasadnya, sehingga ruhnya naik menjadi sosok yang berbeda dengan sosok material, sosok jasmani, tapi dia sosok rohani. Dengan sosok itu dia langsung mengambil kepada Lauh Mahfuz atau menangkap dari Jibril. Ya bolehlah. Ya dalam ilmu zikir, ilmu ma'rifat disebut dengan tajalli. Tajalli, ada tajalli Allah kepada hamba, ada tajalli hamba kepada Allah disebut tarakki, naik. Hilang sisi kehambaan yang zahir, nyatalah sisi kehambaan yang batin. Tapi penjelasan ini masih rumit. Yang paham cuma ulama yang mengalaminya. Malam yaduk lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan tidak akan mengerti. Ternyata di abad 20 muncullah namanya, apa dulu yang gede gitu? Pita, apa? Kita nyimpan disk. Apa namanya dulu? Scan disk. Flash, bukan yang gede. Disket. Sebelumnya ada, yang dulu saya masih punya paman di Senen, dia punya piringan hitam untuk merekam suara. Itu suaranya indah sekali Pak. Dan dia masih punya alat untuk memutarnya. Tapi sebesar itu piringan hanya mampu 1 album. Mungkin sebagian Bapak ini ada pernah mengalami generasi itu. Alhamdulillah Al-Fakir kami pernah menyaksikan itu dari paman-paman kita di sini. Lalu muncullah tadi disket. Sekarang lebih sederhana, lebih kecil. Itu cukup. Bahkan hari ini tidak begitu lagi, kirim email. Bayangkan. Bagi Allah mudahkah ngirim email dari Lauh Mahfuz ke kolbu Nabi? Mudahkah? Mudah Pak? Dulu kan baru Bluetooth ya. Didekatkan, pindah. Tapi hari ini tidak perlu. Yang penting terjadi koneksi, dia punya akun, dia punya email, dia punya memori, dia akan sanggup menerima pesan dari sana. Yang penting jangan salah akunnya, jangan salah alamat kirimnya. Kira-kira mungkinkah Allah salah mengirim? Seperti yang diyakini oleh salah satu kelompok Rafidah yang bernama Kailaniyah dan Sabaiyah. Apa kata mereka? Jibril salah alamat, harusnya turun kepada Ali, tapi turunnya ke Muhammad. Tapi kelompok ini pun tidak dianggap Islam oleh Syiah Isna Asyariyah yang ada di Iran hari ini, karena itu disebut kelompok Ghulat. Ya, kelompok apa namanya? Kulat. Di Indonesia ada Syiah, tapi Syiahnya sebagian besar sudah terpelajar. Ya, Syiahnya sudah Sunni Syiah.
Ya. Namun kita tetap berbeda, jaga saja toleransinya. Ya. Jaga saja toleransinya. Namun akidah kita tetap ahlus sunnah. Saya pun beberapa kali interaksi dengan mereka, dan mereka sudah tidak lagi menghujat istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat Rasul. Artinya sudah mau berdamai. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu, jika di kolbu Bapak Ibu itu ada akun rohani, kalau di saya juga ada, kita bisa berkirim walaupun jarak jauh. Ya, itu sebabnya dulu ibu-ibu, mungkin ibunya ibu-ibu ini, nggak tahu ibu-ibu yang sekarang, karena ibu-ibu sekarang sudah disibukkan oleh handphone. Ibu-ibu zaman dulu, itu kalau anaknya sakit, dia bisa tahu. Sampai sekarang masih sama? Masih sama ya? Suaminya lagi kenapa-napa, dia tahu. Anak juga begitu, perasaannya tidak nyaman, ke orang, kebayang terus orang tuanya. Yang lebih bonding itu saudara kembar. Itu biasanya lebih cepat. Maksud saya menyebutkan ini Bapak Ibu, ini hanya untuk menjelaskan bagaimana proses turunnya Quran dari Lauh Mahfuz kepada qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semua ini ada yang lebih dahsyat lagi di Quran. Misalnya di surat An-Naml dikatakan Nabi Muhammad itu ngambil Quran bukan lewat Jibril, bukan lewat Lauh Mahfuz. Sayyidina Muhammad langsung mengambil kehadiratnya. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau, hai Muhammad, innaka, sungguh engkau, langsung tulaqqa, mendownload. Kalau bahasa zaman now-nya, mendownload, langsung mengambil Al-Quran, min ladun, dari sisi ladun. Apa arti ladun? Sekarang jadi istilah laduni. Laduni itu transfer ilmu tanpa perantara, tanpa media, langsung. Sungguh engkau, hai Muhammad, langsung mengambil Quran dari hadirat Allah yang maha hakim dan alim, yang maha bijaksana dan maha berilmu. Karena dia langsung mengambil dari yang maha berilmu, maka dialah menjadi sumber ilmu. Disebut dia Madinatul Ilmi, kota ilmu, pusat ilmu. Kenapa? Sumbernya langsung kepada zat yang maha berilmu. Oleh karena itu Nabi tidak perlu Google, Pak. Nabi tidak perlu buka aplikasi. Kenapa? Dirinya langsung terkoneksi dengan yang maha ilmu, server terbesar, ya, yang dia sumber alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ada kalanya ngambil langsung kepada Allah, ada kalanya lewat Sayyidina Jibril, ini kita gabung aja semua, ada kalanya lewat Lauh Mahfuz. Lalu apa perbedaannya? Yang turun lewat Lauh Mahfuz dan Jibril itu yang kemudian wahyunya punya muatan hukum syariat. Karena dia syariat, hukumnya jelas, hukumnya tidak boleh abu-abu, dia mesti hitam putih, meskipun dalam memahaminya boleh orang berkreasi disebut ijtihad, tapi dia mesti clear, kitabun mubin, ayatun bayyinat, begitu disebutkan di Quran, ayat yang jelas, buktinya jelas, maka perlu ada Lauh Mahfuz, perlu ada Jibril. Di sini tidak mengharapkan filsafat kan? Ya, gurunya kita juga ya. Dalam akidah Islam, filsafat itu ada yang dibolehkan, dan itu sudah, jadi kalau filsafat itu barangkali sudah disyahadatkan oleh Imam Al-Ghazali, udah disunat oleh Imam Al-Ghazali. Maka beliau mengatakan Jibril itu di filsafat disebut dengan al-aqlul fa'al. Apa artinya? Akal aktif. Akal aktif itu tugasnya menyerap makna lalu menyampaikannya. Apa yang dibawa oleh Sayyidina Jibril, itulah hukum-hukum Allah. Itu yang kemudian jadi Al-Quran. Pertanyaannya, di luar Al-Quran masih ada wahyu nggak? Tadi masih ingat? Ada yang langsung kepada Allah. Itu Quran apa? Jadi Quran ini, ada Quran berarti ayat syariat, ada Quran berarti wahyu secara mutlak. Wahyu secara mutlak. Maka di Quran ada kalimat Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Maka jangan bayangkan Bapak Ibu saudara-saudariku, kitab yang disebutkan di Quran itu buku yang kita maksud hari ini. Kitab itu himpunan makna yang ada pada huruf, dirangkai dalam kata, disusun dalam kalimat, lalu dalam bentuk ayat-ayat, gabungan dari surat-surat, terkumpul, itu disebut Al-Kitab. Dan dia nggak mesti fisik, bisa hafalan. Maka dulu orang disebut ahli kitab itu nggak mesti ada kitab di tangannya, tapi ada kitab di dalam memori dirinya. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama kita.
Ada imam ahli hadis namanya Imam Al-Hafiz Ibnu Salah. Al-Hafiz Ibnu Salah, mazhabnya Syafi'i, dia hafal Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain sebagainya. Dia jika mengajar kitab itu tidak ada rujukan di depannya, semua rujukan sudah di kepalanya. Maka dia bacakan muqaddimah ilmu hadis, menjadilah itu sebutannya muqaddimah Ibnu Salah. Ada imam yang kontroversial, dia seorang ahli hadis, akidahnya Ahlus Sunnah, tapi dia bertasawuf. Namun karena orang tidak faham dia bertasawuf, dikira rasa yang dia alami dalam tasawuf itu bagian dari akidah, sehingga pengalaman dia dihukumi secara hukum akidah. Di situ kekeliruan orang baca imam ini, namanya Ibnu Arabi. Imam Ibnu Arabi ini hafiz Quran, hafiz Sunnah. Satu kali dia tulis kitab judulnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, ilham-ilham yang turun di Mekah. Kalau cetakan saya 9 jilid, Bapak Ibu. 9 jilid segini. Pertama kali saya baca secara utuh 2004 sampai 2006 khatam. Waktu itu kami masih S1, profesor saya pun belum baca utuh. Alhamdulillah kami sudah baca utuh. Biiznillah, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. 2006 saya khatam. Tapi apa yang bikin saya kaget? Imam pengarang kitab ini dia hijrah ke Suriah dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus. Ini saya jelasin umat Nabi, apalagi nabinya gitu maksudnya nanti. Imam Ibn Arabi ini, dia buru-buru berangkat dari Mekah, ternyata kitab-kitab yang dia tulis 9 jilid itu tertinggal di Mekah. Sampai di Suriah, dia jadi mursyid dari guru besar, kiai hebat yang ada di Suriah, dan penasehat dari seorang raja, dimintalah oleh murid-muridnya dan para sultan, tolong Tuan Syekh, engkau imlakan. Tahu imla? Ini ilmu yang sudah mulai hilang hari ini. Imlakan ilmumu, kitabmu. Kata Ibn Arabi, oh tunggu dulu, kitabku ketinggalan. Kitabku ketinggalan. Berapa jilid tadi Pak? 9 jilid, itu cetakan yang saya punya. Cetakan yang lain ada yang kurang, ada yang lebih. Kalau satu kitab isinya 400 atau 500 halaman, kalau 9 kali 500, ya hitung sajalah sendiri itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu kata Ibn Arabi, tunggu. Maka beliau menggali dulu kitab itu di dalam dirinya. Ternyata inilah perbedaan orang dulu dan sekarang. Orang dulu ilmunya di dalam ini. Maka ada ungkapan al-ilmu fis sudur. Ini bukan hadis, ini ungkapan hikmah. Ilmu itu apa yang kau ukir, yang kau simpan dalam memori dadamu. La fis sutur, bukan dalam lembaran-lembaran kertas. Maka beliau setelah kemudian minta istikharah kepada Allah, lalu minta dimudahkan, semua yang dia ingat dia imlakan. Setelah sebulan lebih kurang, kitabnya khatam. Lalu ada orang pulang dari Mekah, bawa kitab dia, disamakan, dibandingkan, isinya sama lebih kurang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 9 jilid, ketika ini kitab nggak ada, dia bisa ulang lagi. Saya mau tanya Bapak yang pernah nulis skripsi, tesis, disertasi. Ingat nggak Pak? Kenapa? Karena hanya ngukir di sini, tidak mengukir di dalam dada. Maka kalimatnya al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, bukan di kepala. Kalau di sini Bapak stroke hilang ilmunya, tapi kalau diukir di dalam dada, apa kata Nabi SAW? Perbedaan hafiz hakiki dengan hafiz palsu. Hafiz hakiki hanya menghafal sampai di sini, tidak tembus sampai tenggorokannya apalagi dadanya. Tapi hafiz sejati, dia menghafal dengan otaknya, dibawa rasa ke dalam dada. Dada itu memorinya rasa, disebut zauq. Dia cukup mengenang satu saja, satu kenangannya akan mencakup beberapa bab di kepalanya. Makanya Bapak Ibu, kita ini banyak lupa. Tapi Bapak Ibu kalau punya kenangan dengan seseorang, misalnya sama-sama mendengarkan musik tertentu dengan orang yang kita spesialkan, atau ada bau parfum tertentu, kalau kita hirup atau mendengar senandung tertentu, kita akan teringat memori yang mungkin itu puluhan tahun. Dalam 5 menit senandung, tapi bisa mengingatkan 11 tahun, 20 tahun, 30 tahun bersama seseorang yang kita cintai. Kenapa? Rasa. Inilah, rasa itulah yang bisa menangkap laduninya Allah. Tapi ingat, rasa bukan Tuhan. Rasa itu pun bukan bagian dari Tuhan itu sendiri. Rasa itulah al-wasilah, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka yang bikin kita rindu Ramadan itu rasa Pak, kenangan. Benar nggak? Bedanya apa? Banyak orang kenangannya dengan Ramadan, kenangan masa kecil. Ya mungkin bawa obor, jam 3 anak-anak pukul beduk,
Ya, lalu ada tadarus malam hari, sifatnya masih fisik. Kita ini belum membangun memori suduriyah, memori yang ada di dada ini. Karena Ramadan kita belum tembus sampai ke dalam. Tapi saya berharap semoga malam ini semuanya Allah izinkan merasakan memori ke dalamnya. Ya, sehingga dia rindu Ramadan, bukan rindu obor, bukan rindu opor. Ya, enak opor ya, opor ayam. Bukan rindu itu. Apa yang dia rindukan? Dia rindu ada obor nur di dalam kolbunya, yang di situ dia bisa menatap kehambaannya. Syahdunya bukan main sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahdunya baca kalam-kalam Allah. Syahdunya nunggu waktu berbuka. Syahdunya nunggu bersahur. Syahdu nunggu Id. Kesyahduan sepertiga malam terakhir. Maka mulai malam ini tolong sepertiga malam terakhir jangan lupa sholat. Ya, walaupun tadi sudah witir, sholat lagi aja. Tapi jangan witir 2 kali. La witrani fil lailin. Bikin kenangan. Saya setiap Ramadan saya punya kenangan yang beda. Dan kenangan itu kebanyakan muncul setengah jam sebelum subuh. Sajadah ditebar, lalu kita zikir, baca Quran, zikir, baca Quran. Tidak usah banyak-banyak. Ayatnya diulang-ulang boleh. Satu saat Nabi pernah baca satu ayat diulang-ulang. Atau satu zikir diulang-ulang. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang dirindukan oleh para ahlullah, keluarga-keluarga Allah. Ketika waktu sahur, mereka tidak hanya sibuk makan sayur. Mereka sibuk ngapain? Yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah, mengenang semua dosa-dosanya. Nanti malam ya, jadi jangan hanya sibuk bersahur dengan sayur, mulailah bersahur dengan istighfar kepada Allah Al-Ghaffar Al-Ghafur yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu, puasa kita 30 hari mungkin tidak diterima semua, tapi semoga ada satu saat, satu detik, sekejap, sekilas kolbu ini, diri ini, ruh kita terhubung kepada Allah, merasa dipandang oleh Allah, merasa dimiliki oleh Allah. Itulah puasa yang diterima. Satu saja diterima, cukup diterima semua puasa saja. Maka mulailah menyambut, menyong puasa ini. Ada turun Ramadan, ada turun sir Ramadan, sir Lailatul Qadar, ada sir Quran. Al-Quran ini kalimat penutup saya malam ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan ada yang dapat menyentuh Al-Quran. Tidak akan ada yang dapat merasakan nur Al-Quran. Illal mutahharun. Kecuali orang yang mutahhar. Apa arti mutahhar? Orang yang dibersihkan kalbunya. Mohon maaf, kita ini merasa kita yang istighfar. Coba perhatikan lafaz istighfar. Astaghfirullah. Ya Allah, aku memohon dibersihkan diriku dari dosa. Siapa yang membersihkan? Siapa yang membersihkan? Allah. Ya. Salah satu doa iftitah. Ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, tolong jauhkan antara aku dan dosa-dosaku, antara timur dan barat. Siapa yang menjauhkan? Allah. Maka tiadalah dosa itu dibersihkan kecuali Allah yang membersihkan. Tidak ada orang bersih sendiri. Oleh karenanya jangan benci lihat orang bermaksiat. Siapa tahu itu akhir maksiat dia, besok dia bahkan setelah itu dia langsung dibersihkan Allah. Jangan takjub dengan semua ketaatan. Siapa tahu itu akhir ketaatan kita, habis itu kita maksiat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka Bapak Ibu, mari, ini syarat merasakan nuzul Quran. Jika dulu Quran turun ke Lauh Mahfuz, ke Jibril, ke Nabi Muhammad, ke qalbu Nabi Muhammad SAW, maka Quran itu akan masih turun kepada umatnya, keluarganya, saudara-saudaranya. Nabi menyebut umat akhir zaman dengan saudara. Tulbun kepada sebagaimana dulu turun ke qalbu Nabi, maka sekarang yang bisa menyentuh Quran pun adalah qalbu ummati. Semoga qalbu kita semua diizinkan menyentuh Quran. Maka sucikan qalbu dari selain Allah. Insyaallah qalbunya merasakan satu huruf per huruf nikmat. Bismillahirrahmanirrahim bisa nangis. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa nangis. Alif lam mim pun bisa menangis. Amin ya rabbal alamin. Allahummarahmanirrahim ya karim ya azim. Ya munazzil al-Quran min hadratil qudsiyah ila al-Lauh Mahfuz ila qalbi sayyidina Jibril ila qalbi sayyidina Muhammad wa man ya Rabb anzal al-Quran min ladunhi mubasyarah. Ya Allah yang menurunkan Quran yang suci dari hadirat yang suci ke tempat yang suci Lauh Mahfuz melalui malaikat suci sayyidina Jibril ke dalam qalbu hamba Engkau paling suci sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tahhir qulubana amman siwak. Ya Allah, izinkan kalbu kami suci bersih dari selain Engkau. Suci bersih dari sifat iri, dengki, sombong. Bersih dari iri, dengki, bahkan syirik. Bersih dari iri, dengki, bahkan riya. Bersih dari kelalaian. Bersih dari selain Engkau, ya Allah.
Sehingga ya Allah, jadikan diri kami, jiwa kami, kalbu kami pantas untuk menyentuh nurul Quran, untuk menyentuh huruf-huruf Quran, untuk membaca kalimat-kalimat Quran. Allahumma ya Allah, lisan Sayyidina Muhammad kekasih Engkau mengatakan bahwa orang yang membaca Quran, Quran akan datang kepadanya menjadi sahabat dan memberi syafaat di hari kiamat. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami ashabul Quran. Jadikan kami orang yang mendapatkan syafaat Quran. Ya Allah, Engkau menyebut kami jika membaca Quran dengan ahlullah, maka izinkan kami semua yang hadir malam ini ya Allah, semua yang mendengarkan kajian ini ya Allah, min ahlil Quran, min ahlillah, keluarga Al-Quran, keluarganya Allah. Allahumma ya Allah, if'al bina wa bihim ma yaliku bi jamalika wa rahmatika, wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu bihi ahlun. Ya Allah, perlakukanlah kami sebagaimana layaknya Rahman Rahim Engkau. Mohon ya Allah, jangan Engkau perlakukan kami sebagaimana persepsi kami, karena persepsi kami sangatlah terbatas dan barangkali juga salah. Ya Allah, ya Nur, ij'al fi qulubina nura. Jadikan kalbu kami berlimpah dengan nur, sehingga kami dapat menatap kebenaran yang ada dalam kalam Engkau, menatap kebenaran yang ada di alam semesta, menatap kebenaran sejati yang turun dari hadirat-Mu. Ya Allah, berkahi kami, keluarga kami, berkahi kami, pasangan kami, berkahi kami, anak keturunan kami, berkahi kami dan bangsa yang ada di negeri ini, berkahi kami dan ulama-ulama di negeri kami, berkahi kami dan para pemimpin di negeri kami. Ya Allah, jadikan negeri ini penuh dengan keberkahan dan ampunan dari Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya munazzil al-khair, ya munazzil al-barakat, bilutfika ya latif, ultuf bina ya latif, ultuf bina ya latif, ultuf bina ya latif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatihah. Bismillah. Ya kana umriya nasin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatihah wa bisirri sayyidina al-Fatih sayyidina Muhammad wa bisirri sayyidina Muhammad al-Khatim wa bisirri sirril Quran. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Masya Allah, Afan Irfan sekarang. Ya. Saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abuya di YouTube. Alhamdulillah kalau kajian-kajian fikih kita banyak menunya di mana-mana Ustaz. Cuman baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh berzikir. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan kita, tapi masuk ke kolbu. Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak kedatang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak? Bisa. Ya, kenapa? Google. Berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak sudah yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya bluetooth. Dan jalurnya, Masya Allah, dia punya jalur ringkas. Tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini. Orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri itu suruh baca. Nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu.
Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal satu orang, Pak, dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua. Kita bawain kitabnya. Kan bukan antum yang bawa kitab. Seharusnya antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin. Gitu seharusnya. Seharusnya. Namun saya berhusnuzon kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini, sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan kolbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Kolbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu, diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashaliha, ya, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial, udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu, maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah, bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah, ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka. Tapi demikian, ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya, jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Nah, ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, nah muncullah di situ teknik torikoh. Tapi kan di luar orang benci torikoh, Pak. Orang mengatakan torikoh syirik, torikoh khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul torikoh itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin, kita ke Jambi, kita buka talqin zikir, tapi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama, kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita, itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau udah ego kan males. Masih muda gitu. Kemana-mana kita, ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung, ya, kemana-mana yang kita sebar ini talqin zikir, tapi kepada orang yang tasdik. Modalnya cuma satu, tasdik, mempercayai, menerima guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Nah, itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa. Tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang bertorikoh itu pasti pakai pejam mata.
Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fun ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak. Itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir, 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 zikir. Capek. Bener nggak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti nggak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau. Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja nggak mau Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau. Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Nah, guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian, per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang, imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir surah Al-Anfal ayat 2, disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh, Ustadz saya kan udah syahadat. Itu syahadat, persaksian. Tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator Pak, orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain, walaupun disembunyikan dengan pakaian yang tidak syar'i. Qutb Alban kan dia pakai celana pendek Pak. Celana pendek Pak. Untung mazhab dia bukan Syafi'i. Bagi orang Syafi'i dia nggak syar'i. Ya. Pipi sembarangan, sama Wan Sehan kan begitu. Tapi ini saksi teman saya, buang air kecilnya nggak bau, harum. Antum pasti nggak percaya. Ah, Rozi udah gila lagi katanya. Antum nggak akan percaya. Nabi itu ketika beliau dikandung ibunya Aminah, itu hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu Nabi. Kalau malaikat bawa makanan dari surga Pak, maka darahnya Nabi itu bukan darah dari sini. Itulah sebabnya kenapa darah beliau halal diminum sahabatnya. Beliau dibekam nih, habis dibekam, apa kata beliau nih, tanam darahnya. Mau udah ditanam, udah ditaruh, kayaknya ada nur di sini, makan aja kayak makan jeli Pak. Sampai ke Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah menguburnya? Nabi pura-pura nanya, karena Nabi mencium ada bau darahnya di mulut orang ini. Wahai Rasulullah, sudah aku tanam, tapi di perutku. Sudah aku kubur di perutku. Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Maka nanti ada anak ibu-ibu bawa anak-anak sakit perut, itu orang ini dipanggil, kamu ludahin mulut anak ini, sembuh Pak. Itu pengobatan ala apa itu Pak dokter? Pak dokter yang jawab deh, aku nggak tahu jawabannya apa itu. Pengobatan ala apa itu Pak? Ala Nabi. Ya soalnya Imam Ibnu Qayyim nggak memasukkan piok, meludah itu bagian dari ngobahatin, kecuali ruqyah, nggak masukin. Ya.
Gitu Pak ya. Pak Birwan terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah tasdik nih. Tadi kita dengar apa yang dikatakan dari YouTube. Ya. Ya. Kita udah mencapai 1100. Itu yang tetap. Kalau yang bolak-balik keluar masuk sekitar 4 ribuan. MRBJ TV-nya. Masya Allah. Ya. Gaya amat. Saya kebetulan juga ikut Zoom di Pondok Indah. Iya, iya. Itu sekitar 1000 sekian gitu ya. Biasa lebih dari 1000 itu mati, nggak bisa kita masuk. Kajian-kajian yang dibahas di sana itu biasanya yang keseharian. Beda dengan kita ini, saya bilang. Begitu Ar-Razi ini maju, ini banyak orang mengira kebatinan apa yang diajarkan Ar-Razi ini, ya. Kalau saya menilainya, kita berarti di atas dari Pondok Indah. Mengapa? Karena kita membahas bukan masalah keseharian. Kayaknya keseharian itu udah selesai gitu. Nah, mengenai Imam Mahdi, ini di akhir-akhir zaman ini banyak sekali pemberitaan yang kadang-kadang bertentangan, ya. Jadi saya ingat apa kata Ustadz Zulkifli, saudaranya Al-Meraji juga ini dari Padang. Sebenarnya kita ini sekarang udah berada di akhir zaman, ya. Cuma waktu dia menyampaikan itu sepertinya tinggal 2 tahun lagi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Akhir zaman ini yang sekarang kita ini berapa lama lagi supaya ini jelas? Ya, supaya ini jelas. Mundur terus ya. Jangan sampai ini ya. Sampai nanti kita menganggap wah 2 tahun lagi, ternyata enggak kok. Ini Pak Mirwan kan nggak ketemu Pak. Iya, itu dia. Makanya saya bilang ini harus jelas supaya pendengar juga nanti mengerti ini yang sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian akhir zaman ini ada 2 model. Yang populer ini model ro'yu. Baca teks, lihat berita, kaji, baca buku, kemudian disusun. Ini ro'yu, pakai intelektual. Ya cakep sih, karena bisa buat video, ya kan, bisa buat slide. Ya saya juga bisa sih Pak. Coba ilmu kan bukan di situ. Ilmu kan di kolbu. Emang kalau nggak ada slide terus nggak ngaji gitu? Ya, al ilmu fil sudur la fil hasub. Bahkan ilmu bukan di kitab. Di kitab ini cuma tulisan mengenai ilmu. Yang membacanya cuma orang yang punya keilmuan membaca coding-coding di dalamnya. Bapak baca buku yang sama dengan saya. Anggaplah bukunya Bapak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Hasilnya beda. Tergantung scanningnya ini gimana, cara membacanya. Cara membaca itu yang mahal, metodologi. Ini yang disebut dalam keilmuan Islam madarikul ulum. Perolehan ilmu. Dengan cara apa? Kebanyakan empirik dan intelektual. Ini. Mana datanya? Ada di hadis. Itu empirik. Nomor sekian, halaman sekian, ayat sekian. Itu empirik. Kebanyakan orang belajar dalil empirik. Pada dalil ada yang kedua, dalil akli. 1 + 1 2 itu dalil Pak, tapi dalil akli. Ya, apalagi sebutkan semua angka-angka, teori-teori yang sudah konstan, hukum konstan dalam ilmu eksak, itu disebut dalil akli. Dia nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi disuruh dalam Al-Quran. Teks empirik, dalil empirik mengatakan afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Bukan apakah kamu tidak mencocok-cocokkan, bukan. Jangan terjebak pada cocoklogi. Supaya tidak terjebak cocoklogi gimana? Masuk ke ilmu yang ketiga. Harus dengan kolbu. Bahkan harus masuk yang keempat. Dengan ruh itu beda loh Pak. Kolbu sama ruh ini udah beda. Di kolbu masih ada di situ noda. Jadi kalau orang ngomong nih, hati saya berkata, batin saya memandang, itu belum tentu benar. Ya.
Siapa tahu kolbunya berabu apa ya, berkabut ya, istilahnya Pak. Kalau orang Aceh itu ngomongnya apa tuh? Hah? Enggak, kalau ada kaca tuh nggak jelas muka kita, itu namanya apa tuh? Burem. Siapa tahu kolbunya burem, yang dia bilang A ternyata bukan A. Kasyaf ini unik, ini pelajaran Pak, ini pelajaran kita nih. Masih ingat gak Pilpres kemarin? Ada seorang kiai kasyaf, dia mendapatkan nama calon ini 5 kali. Itu benar Pak, yang dia alami itu benar, tapi terjemahannya kan burem, nggak kepilih kan. Pengalaman dia benar, dia membaca itu dan itu tidak salah, tapi ketika dibaca di luar, diterjemahin orang, sama. Jadi kalau sudah ditakbir, aduh kacau udah ya. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi gimana? Ilmu kita jangan birra'yi, cocok logi. Masa mau kenal Imam Mahdi pakai WA? Saya dikabarkan lewat WA. Nggak begitu cara mengetahui Imam Mahdi. Lewat berita Ustadz, bahwa di hadis dikatakan jika telah muncul panji hitam di Khurasan, maka disitulah Al-Mahdi. Ustadz, itu benderanya putih Pak, hitam? Putih Pak, belum hitam. Riwayat banyak panji-panji hitam, berarti ada macam-macam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu sukanya warna hijau atau hitam? Berarti ada nanti panjinya warna hijau, Pak Panji. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Hitam itu tanda perang Pak, bahwa ini lagi bergerak. Putih tanda kalah. Kan gitu, kita kalau kalah kan putih kan. Hitam itu menunjukkan saya ini kalau sudah bergerak maju nggak mundur lagi, itu hitam. Ini nih kayak gini, sekarang nih lagi jihad, saya ajak Pak jihad, mau nggak? Ustadz, saya masih punya anak, saya bini, salam ya. Nggak bisa. Jadi kalau sudah kita ngomong jihad, itu kolbu harus dimantapin, bukan dikerasin, dimantapkan. Nggak ada lagi pikiran ini dan itu. Kolbu yang sudah mantap begitu, di dalamnya ada nama Allah bergerak. Nama Allah bergerak Pak. Itu yang terjadi pada Ahlul Badar. Ketika mereka mengayunkan pedangnya, belum sampai pedang, kalimatullah sudah sampai di jantung orang itu, mati orangnya. Ini ada di hadis Muslim, kata sahabat-sahabat, dulu waktu kami perang Badar, cuma perang itu doang Pak, perang yang lain enggak. Di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Kata Jibril, sebagaimana 313 itu orang pilihan, maka yang ikut dari kalangan malaikat itu juga orang pilihan. Untuk merasakan getaran malaikat, pakai apa Pak? Malaikat cocok logi, pakai teks? Gak bisa. Cocok logi kalau pakai teori jadi ilmiah. Ilmiah belum tentu benar. Jadi kalau antum nih ngomong, ustadznya, ini ilmiah, belum tentu benar. Tapi kan yang si Anu kan ngomong begitu, ini ilmiah, pasti benar. Enggak. Karakter ilmiah itu bisa digugat kebenarannya. Ini yang kita pelajari dari semenjak kita masih belajar dari awal. Sepakat nggak yang kuliah-kuliah? Karakter ilmiah bisa digugat kebenarannya. Kitab ini nyusun hadis, dia kan nyusun doang Pak, bisa jadi susunannya kebalik-balik. Contoh, ensiklopedia akhir zaman Dr. Mubayyad itu kan bagus, tapi dia naruh Mahdi sebelum Dajjal. Kan Dajjal 2 seharusnya, ya kan? Lalu dia punya asumsi-asumsi kayak tadi, kematian khalifah. Bagi dia, bahwa di Ka'bah itulah ada perbendaharaan, tapi itu hadis pendapat lemah. Bagi dia itu Eufrat. Kan nyambung. Berarti dalam dia membaca hadis, masuk ro'yu. Ro'yu itu intelektual. Ini murni spiritual. Al-Mahdi yang di-guidance secara rohani, berarti ini spiritual. Mahdiyin, orang yang di-guidance secara spiritual, bukan yang cocok logi.
Saya nandain itu aja, karena sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis nih, kepanikan duit, kepanikan buat perumahan akhir zaman, buat bunker akhir zaman. Enggak, pergerakan akhir zaman enggak begitu, Pak. Nabi ketika dulu berjuang buat bunker enggak? Serius nih. Jadi kalau ada yang ngajak buat bunker akhir zaman, antum pastikan itu bukan golongan Al-Mahdiyin. Ya. Buat perumahan akhir zaman, bakal kita tinggal kok nanti. Pastikan itu bukan gerakan Mahdiyin. Mari kita sama-sama menunggu aja, pakai kolbu, pakai rohani, kita sembari mencari dengan ilmu yang ada diberikan Allah, kita minta petunjuk. Karena ada jalur pintas kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah, ya, munajat sepertiga malam terakhir, itu jalan tol kepada Allah, Pak. Jangan ditinggal itu, ya. Insya Allah kalau kolbu sudah connect, nanti tidak lagi handphone, tidak lagi apa-apa. Orang-orang dengan kolbunya bicara, ayo kita ketemu di titik mana, kita berangkat ke Mekah. Terus berangkatnya pakai apa, Pak? Ini yang dikatakan tadi di hadis, sebelum akhir zaman terjadi, akan terjadi binatang berbicara kepada manusia. Itu baru contoh. Angin tak ngomong, air terngomong, binatang ngomong semua. Disitulah muncul turun ilmu Nabi Sulaiman kembali. Ilmu Nabi Sulaiman pakai akal, pakai ini, bisa ngomong tar sama angin, hei angin bawa kami, itu bisa gitu Pandar. Tapi gimana caranya? Serahkan kepada ahlinya, ya. Nah, jadi tolong hati-hati. Saya sebenarnya kan bukan ustadz akhir zaman, Pak, tapi ustadz yang hidup di akhir zaman. Emang ini zamannya. Tolong jangan branding saya dengan nama-nama akhir zaman. Kita ustadz Ahlus Sunnah aja lah, ya. Kita ngaji Ahlus Sunnah pelan-pelan. Kalau Ahlus Sunnah kajiannya banyak, maka tidak perlu membranding. Kadang kita ngomong akidah, kadang kita ngomong fikih, kadang ngomong tasawuf. Ya, kapan hajatnya kita ketemu? Perkenalkan, nama saya Irfan dari Ciputat, Ustaz. Masya Allah, Afan Irfan sekarang. Ya. Saya sering juga mengikuti kajian-kajian Abuya di YouTube. Alhamdulillah kalau kajian-kajian fikih kita banyak menunya di mana-mana, Ustaz. Cuman baru kali ini saya dapat artinya yang mendekatkan kita untuk lebih mengenal ruh, berzikir. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana cara dan kiat-kiat agar kita berzikir itu tidak hanya di lisan, kita tapi masuk ke kolbu. Dan yang terakhir yang saya menarik juga, bagaimana kita cara menemukan peta pulang ruh kita yang Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak lewat kedatang ke sini pakai GPS, bisa tersesat nggak? Bisa. Ya, kenapa? Google, berguru lewat YouTube, lewat Google, ini bisa riskan, bisa berbahaya. Banyak sudah yang sudah menyimpang. Kalau jalan fisik saja bisa tersesat, apalagi jalan rohani. Tapi ada sopir taksi, udah 20 tahun jadi sopir, kita bilang, MRBJ Bintaro 9, siap, nggak perlu pakai GPS. Kita lihat nih nggak pakai GPS, handphonenya bluetooth, dan jalurnya, Masya Allah, dia punya jalur ringkas, tahu-tahu udah nyampe. GPS ada di hatinya. Carilah orang-orang seperti ini, orang-orang yang ilmunya tidak lagi diambil hanya dari kertas. Saya kan ilmunya masih dari kertas, Pak. Ini gaya-gayaan aja, Pak. Karena dulu belajarnya pakai kitab, maka sekarang ngajarnya pakai kitab. Gak mungkin dong Bapak saya bilang, mau ngaji sama saya, nyantri aja. Gak mungkin dong. Maka kita setting dulu dengan Ustaz Rafiq, Habib Geis, dan teman-teman. Ayo kita kalau di sini dakwahnya pakai kitab ngajinya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi kan. Di pesantren begini, Pak, cuma bedanya di sana ada ujiannya, terus santri itu suruh baca, nggak bisa baca suruh berdiri. Coba kalau kita praktekin, Bapak nggak bisa nerjemah suruh berdiri. Hari ini rame, bulan depan sepi. Kita pernah buat kajian-kajian begitu yang bukan pesantren, ya. Kajian terjemah dulu. Kita nanya, Bapak Ibu, ini artinya apa? Coba satu-satu. Besok tinggal satu orang, Pak, dari 40. Kabur. Kayaknya di sini juga sama. Maka kita memanjakan antum semua.
Kita bawain kitabnya, kan bukan antum yang bawa kitab, seharusnya antum bawain kitabnya buat aneh. Dibawain kitabnya, ya, dibacain, nanti kita jelasin, gitu seharusnya. Namun saya berhusnuzon kepada Allah. Ilmu ini kan titipan. Ilmu itu ada yang disebar lewat taklim, murid datang. Ada yang disebar lewat dakwah, gurunya datang. Maka saya gabung dua-duanya. Bapak kan datang ke sini, saya juga datang ke sini, sama-sama datanglah kita. Ya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, maqalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya, Pak. Itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan kolbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik, iya, tapi ada hubungan batin. Kolbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu. Diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa ashaliha, ya, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial. Udah ponakan, udah saudara, sepupu, mantu. Maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih susah, lebih mudah. Bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan itu bukan Syiah, ya. Kebetulan sanad kita mirip aja sama mereka, tapi ditimbekan ini sanad Ahlussunnah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Sama, antum tuh nanya tuh kayak Sayyidina Ali nanya tuh. Ya, jadi ternyata semua orang yang merindukan Allah dan Rasul pasti bertanya seperti ini, pasti mencari seperti antum itu. Dan ini kabar gembiranya bahwa sudah ada nur di kolbu. Nur itulah yang mencari jalan sekarang. Lalu dikatakan oleh Nabi, muncullah di situ teknik torikoh. Tapi kan di luar orang benci torikoh, Pak. Orang mengatakan torikoh syirik, torikoh khurafat. Kalau kita searching di YouTube yang muncul torikoh itu goyang-goyang gitu kan. Jadi nggak muncul yang aslinya. Ya. Maka saya yang tadinya orang harus datang ke kita talqin zikir itu kita anterin. Kita ke Jambi, kita buka talqin zikir. Tapi kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kira-kira dia sudah mencari lama, kolbunya, mereka mau datang ke majelis kita, itu sudah menghabuskan ego keilmuannya. Yang paling berat untuk talqin cuma satu, Pak, ego sama males. Dua-duanya kembar kan itu. Orang kalau udah ego kan males. Masih muda gitu. Kemana-mana kita ke Pekanbaru, ke Sumatera Barat, saya pulang kampung, ya, kemana-mana yang kita sebar ini talqin zikir. Tapi kepada orang yang tasdik, modalnya cuma satu, tasdik, mempercayai, menerima guru. Guru kita bersambung silsilah ilmunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Itu teknik namanya, Pak. Teknik ini akan berkembang sesuai masa. Tapi yang asli begitu. Jadi kalau zikir-zikir yang bertorikoh itu pasti pakai pejam mata. Namun ada seorang syekh di Saudi, dia nggak mengerti fan ini walaupun sudah ulama bagi orang lain, tapi tidak ulama dalam tasawuf. Apa kata dia? Nggak boleh zikir pejam mata karena mirip dengan agama lain. Jadi mirip doang nggak boleh kata dia. Padahal jenggotnya juga mirip kan. Tidak ada masalah ya Pak Panji ya.
Ya. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak. Itu GPS-nya. Namun GPS ini ada dua. Peta. Ada peta cuma peta zikrullah. Si guru cuma ngasih wiridan, zikir, 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 zikir. Capek. Benar nggak? Bapak disuruh zikir 1000, lelah. Pak Mirwan pasti nggak mau. Tapi disuruh senam dia mau 2 jam. Untuk sehat badan dia mau. Tapi kalau udah tasdik sama saya nih, disuruh 70.000 juga mau ntar. Tapi kalau belum tasdik, 5 aja nggak mau Pak. Tapi kalau udah tasdik, berapa aja mau. Tasdik itulah yang membuat kita hilang ego, hilang capek kalau beramal. Nah, guru ini ada yang mengajarkan zikir, ada yang mengajarkan mazkur. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian, per event dapat keuntungan sekian. Kita jalani Pak. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Sebelum pandemi kan bertahun-tahun belum ada Zoom. Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang, imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir, surah Al-Anfal ayat 2, disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Kan nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Oh, Ustadz saya kan udah syahadat. Itu syahadat, persaksian. Tasdik belum. Tasdik urusan kolbu. Ini di dalam nanti akan ada semacam navigator Pak, orang yang kolbunya bening dengan nama Allah, lalu mengenal yang disebut, dia akan mampu mengenali orang sejenis dengan dia. Kata Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi, para kekasih Allah itu dapat mencium bau kekasihnya yang lain, walaupun disembunyikan dengan pakaian yang tidak syar'i. Qutaib Alban kan dia pakai celana pendek Pak, celana pendek Pak. Untung mazhab dia bukan Syafi'i. Bagi orang Syafi'i dia nggak syar'i. Ya. Pipi sembarangan, sama Wan Sehan kan begitu. Tapi ini saksi teman saya, buang air kecilnya nggak bau, harum. Antum pasti nggak percaya. Ah, Rozi udah gila lagi katanya. Antum nggak akan percaya. Nabi itu ketika beliau dikandung ibunya Aminah, itu hampir setiap malam mimpi ketemu malaikat, ketemu Nabi. Kalau malaikat bawa makanan dari surga Pak, maka darahnya Nabi itu bukan darah dari sini. Itulah sebabnya kenapa darah beliau halal diminum sahabatnya. Beliau dibekam nih, habis dibekam, apa kata beliau nih, tanam darahnya. Mau udah ditanam, udah ditaruh, kayaknya ada nur di sini, makan aja kayak makan jeli Pak. Sampai ke Nabi, Nabi tanya, wahai sahabatku, apakah engkau telah menguburnya? Nabi pura-pura nanya, karena Nabi mencium ada bau darahnya di mulut orang ini. Wahai Rasulullah, sudah aku tanam, tapi di perutku. Sudah aku kubur di perutku. Apa kata Nabi? Perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Maka nanti ada anak ibu-ibu bawa anak-anak sakit perut, itu orang ini dipanggil, kamu ludahin mulut anak ini, sembuh Pak. Itu pengobatan ala apa itu Pak dokter? Pak dokter yang jawab deh, aku nggak tahu jawabannya apa itu. Pengobatan ala apa itu Pak? Ala Nabi. Ya soalnya Imam Ibnu Qayyim nggak memasukkan piok, meludah itu bagian dari ngobatin, kecuali ruqyah, nggak masukin, ya. Gitu Pak ya. Pak Mirwan terakhir. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah tasdik nih. Tadi kita dengar apa yang dikatakan dari YouTube. Ya. Ya. Kita udah mencapai 1100
itu yang tetap. Kalau yang bolak-balik keluar masuk sekitar 4 ribuan. MRBJ TV-nya. Masya Allah. Ya, Gaya amat. saya kebetulan juga ikut Zoom di Pondok Indah. Iya, iya. Itu sekitar 1000 sekian gitu ya. Biasa lebih dari 1000 itu mati, nggak bisa kita masuk. Kajian-kajian yang dibahas di sana itu biasanya yang keseharian. Beda dengan kita ini, saya bilang. Begitu Ar-Razi ini maju, ini banyak orang mengira kebatinan apa yang diajarkan Ar-Razi ini, ya. Kalau saya menilainya, kita berarti di atas dari Pondok Indah. Mengapa? Karena kita membahas bukan masalah keseharian. Kayaknya keseharian itu udah selesai gitu. Nah, mengenai Imam Mahdi, ini di akhir-akhir zaman ini banyak sekali pemberitaan yang kadang-kadang bertentangan, ya. Jadi saya ingat apa kata Ustadz Zulkifli, saudaranya Al-Meraji juga ini dari Padang. Sebenarnya kita ini sekarang udah berada di akhir zaman, ya. Cuma waktu dia menyampaikan itu sepertinya tinggal 2 tahun lagi. Nah, bagaimana ini sebenarnya? Akhir zaman ini, yang sekarang kita ini, berapa lama lagi supaya ini jelas, ya? Supaya ini jelas. Mundur terus ya. Jangan sampai ini ya. Ya. Sampai nanti kita menganggap, wah 2 tahun lagi, ternyata enggak kok. Ya. Ini Pak Mirwan kan nggak ketemu, Pak. Iya, itu dia. Makanya saya bilang ini harus jelas supaya pendengar juga nanti mengerti ini yang sebenarnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajian akhir zaman ini ada 2 model. Yang populer ini model ro'yu. Baca teks, lihat berita, kaji, baca buku, kemudian disusun. Ini ro'yu, pakai intelektual. Ya cakep sih, karena bisa buat video, ya kan, bisa buat slide. Ya saya juga bisa sih Pak. Coba ilmu kan bukan di situ, ilmu kan di kolbu. Emang kalau nggak ada slide terus nggak ngaji gitu, ya. Al ilmu fil sudur la fil hasub. Bahkan ilmu bukan di kitab. Di kitab ini cuma tulisan mengenai ilmu. Yang membacanya cuma orang yang punya keilmuan membaca coding-coding di dalamnya. Bapak baca buku yang sama dengan saya. Anggaplah bukunya Bapak bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Arab. Hasilnya beda. Tergantung scanningnya ini gimana, cara membacanya. Cara membaca itu yang mahal, metodologi. Ini yang disebut dalam keilmuan Islam madarikul ulum. Perolehan ilmu. Dengan cara apa? Kebanyakan empirik dan intelektual. Ini. Mana datanya? Ada di hadis. Itu empirik. Nomor sekian, halaman sekian, ayat sekian. Itu empirik. Kebanyakan orang belajar dalil empirik. Padahal dalil ada yang kedua. Dalil akli. 1 tambah 1, 2. Itu dalil, Pak. Tapi dalil akli. Ya. Apalagi? Sebutkan semua angka-angka, teori-teori yang sudah konstan, hukum konstan dalam ilmu eksak, itu disebut dalil akli. Dia nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, tapi disuruh dalam Al-Quran. Teks empirik, dalil empirik mengatakan, afala ta'qilun, apa kamu tidak berpikir? Bukan apakah kamu tidak mencocok-cocokkan, bukan. Jangan terjebak pada cocok logi. Supaya tidak terjebak cocok logi gimana? Masuk ke ilmu yang ketiga. Harus dengan kolbu, bahkan harus masuk yang keempat dengan ruh. Itu beda loh Pak. Kolbu sama ruh ini udah beda. Di kolbu masih ada di situ noda. Jadi kalau orang ngomong nih, hati saya berkata, batin saya memandang, itu belum tentu benar. Ya, siapa tahu kolbunya berabu apa ya, berkabut ya, istilahnya Pak. Kalau orang Aceh itu ngomongnya apa tuh? Hah? Hingga kalau ada kaca tuh nggak jelas muka kita, itu namanya apa tuh? Burem. Siapa tahu kolbunya burem, yang dia bilang A ternyata bukan A.
Kasyaf ini unik, ini pelajaran Pak, ini pelajaran kita nih. Masih ingat gak Pilpres kemarin? Ada seorang kiai kasyaf, dia mendapatkan nama calon ini 5 kali. Itu benar Pak, yang dia alami itu benar, tapi terjemahannya kan burem, nggak kepilih kan. Pengalaman dia benar, dia membaca itu dan itu tidak salah. Tapi ketika dibaca di luar, diterjemahin orang, sama. Jadi kalau sudah ditakbir, aduh kacau udah, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi gimana? Ilmu kita jangan birra'yi, cocok logi. Masa mau kenal Imam Mahdi pakai WA? Saya dikabarkan lewat WA, nggak begitu cara mengetahui Imam Mahdi. Lewat berita Ustadz, bahwa di hadis dikatakan jika telah muncul panji hitam di Khurasan, maka disitulah Al-Mahdi. Ustadz, itu benderanya putih Pak hitam? Putih Pak, belum hitam. Riwayat banyak panji-panji hitam, berarti ada macam-macam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad itu sukanya warna hijau atau hitam? Berarti ada nanti panjinya warna hijau, Pak Panji. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Hitam itu tanda perang Pak, bahwa ini lagi bergerak. Putih tanda kalah. Kan gitu, kita kalau kalah kan putih kan. Hitam itu menunjukkan saya ini kalau sudah bergerak maju nggak mundur lagi, itu hitam. Ini nih kayak gini nih, sekarang nih lagi jihad, saya ajak Pak jihad, mau nggak? Ustaz, saya masih punya anak, bini, salam ya, nggak bisa. Jadi kalau sudah kita ngomong jihad, itu kolbu harus dimantapin, bukan dikerasin, dimantapkan. Nggak ada lagi pikiran Indian itu. Kolbu yang sudah mantap begitu, di dalamnya ada nama Allah bergerak. Nama Allah bergerak, Pak. Itu yang terjadi pada Ahlul Badar. Ketika mereka mengayunkan pedangnya, belum sampai pedang, kalimatullah sudah sampai di jantung orang itu, mati orangnya. Ini ada di hadis Muslim, kata sahabat-sahabat, dulu waktu kami perang Badar, cuma perang itu doang Pak, perang yang lain enggak. Di saat kami mengayunkan pedang, belum pedang sampai, tahu-tahu sudah ada yang menusuk di depan, tidak tahu dari arah mana. Bertanyalah mereka ke Nabi, semuanya 313 mengalami hal yang sama. Apa kata Nabi? Jibril mengabarkanku bahwa Allah mengutus malaikat-malaikat untuk membersamai kalian. Lalu aku bertanya, itu malaikat apa saja? Jadi Nabi ini penasaran. Kata Jibril, sebagaimana 313 itu orang pilihan, maka yang ikut dari kalangan malaikat itu juga orang pilihan. Untuk merasakan getaran malaikat, pakai apa Pak? Malaikat cocok logi, pakai teks? Gak bisa. Cocok logi kalau pakai teori jadi ilmiah. Ilmiah belum tentu benar. Jadi kalau antum nih ngomong, ustadznya, ini ilmiah, belum tentu benar. Tapi kan yang si Anu kan ngomong begitu, ini ilmiah, pasti benar. Enggak. Karakter ilmiah itu bisa digugat kebenarannya. Ini yang kita pelajari dari semenjak kita masih belajar dari awal. Sepakat nggak yang kuliah-kuliah? Karakter ilmiah bisa digugat kebenarannya. Kitab ini nyusun hadis, dia kan nyusun doang Pak, bisa jadi susunannya kebalik-balik. Contoh, ensiklopedia akhir zaman Dr. Mubayyad itu kan bagus, tapi dia naruh Mahdi sebelum Dajjal. Kan Dajjal duluan seharusnya, ya kan? Lalu dia punya asumsi-asumsi kayak tadi, kematian khalifah. Bagi dia bahwa di Ka'bah itulah ada perbendaharaan, tapi itu hadis pendapat lemah. Bagi dia itu Eufrat. Kan nyambung. Berarti dalam dia membaca hadis masuk ro'yu. Ro'yu itu intelektual. Ini murni spiritual. Al-Mahdi yang di-guidance secara rohani, berarti ini spiritual. Mahdiyin, orang yang di-guidance secara spiritual, bukan yang cocok logi. Saya nandain itu aja, karena sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis nih, kepanikan duit, kepanikan buat perumahan akhir zaman, buat bunker akhir zaman. Enggak, pergerakan akhir zaman enggak begitu Pak. Nabi ketika dulu berjuang buat bunker enggak? Serius nih,
Jadi kalau ada yang ngajak buat bangkar akhir zaman, antum pastikan itu bukan golongan Al-Mahdiyin. Ya. Buat perumahan akhir zaman, bakal kita tinggal kok nanti. Pastikan itu bukan gerakan Mahdiyin. Mari kita sama-sama menunggu aja, pakai kolbu, pakai ruhani, kita sembari mencari dengan ilmu yang ada diberikan Allah, kita minta petunjuk. Karena ada jalur pintas kepada Allah. Salat hajat, salat istikharah, ya, munajat sepertiga malam terakhir. Itu jalan tol kepada Allah, Pak. Jangan ditinggal itu, ya. Insya Allah kalau kolbu sudah connect, nanti tidak lagi handphone, tidak lagi apa-apa. Orang-orang dengan kolbunya bicara, ayo kita ketemu di titik mana, kita berangkat ke Mekah. Terus berangkatnya pakai apa, Pak? Ini yang dikatakan tadi di hadis, sebelum akhir zaman terjadi, akan terjadi binatang berbicara kepada manusia. Itu baru contoh. Angin tak ngomong, air terngomong, binatang ngomong semua. Disitulah muncul turun ilmu Nabi Sulaiman kembali. Ilmu Nabi Sulaiman pakai akal, kayak ini, pakai ini, bisa ngomong ntar sama angin, hei angin bawa kami, itu bisa gitu Pak ntar. Tapi gimana caranya? Serahkan kepada ahlinya, ya. Nah, jadi tolong hati-hati. Saya sebenarnya kan bukan ustadz akhir zaman, Pak, tapi ustadz yang hidup di akhir zaman. Emang ini zamannya. Tolong jangan branding saya dengan nama-nama akhir zaman. Kita ustadz Ahlus Sunnah aja lah, ya. Kita ngaji Ahlus Sunnah pelan-pelan. Kalau Ahlus Sunnah kajiannya banyak, maka tidak perlu membranding. Kadang kita ngomong akidah, kadang kita ngomong fikih, kadang ngomong tasawuf. Ya, kan gerak fisik. Innallah yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbumu, bukan fisikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa Musa Samiri, Musa bin Sam'un As-Samiri. Musa Samiri itu sekarang pun sudah ada. Kita semuanya menganggap Musa Samiri itu waktu zaman Nabi Musa aja, habis itu sudah tidak. Kalau itu yang terjadi, berarti Dajjal pun demikian. Dajjal pun dari dulu sampai sekarang juga udah ada, bukan kita menunggu Dajjal. Ya, di Indonesia pun banyak Dajjalnya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti rame. Jadi saya kira ngapain nunggu-nunggu Dajjal datang nanti? Dajjal sekarang aja kita basmi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samiri itu ya Dajjal, Pak. Jadi ada Dajjal yang teri, ada Dajjal yang kubro, yang asli itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu. Bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau. Itu Tamim Ad-Dari, ketemu dengan Dajjal As-Samiri. Satu pulau yang mana kita nggak tahu, Pak. Kan katanya pulau, bukan pulau seribu, apa segitiga Bermuda apa ya, wallahu alam, kita kan nggak ngerti, itu urusan Allah lah, ya. Jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya, ya. Lalu ada Dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku la nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi, tapi akan muncul salasuna dajjalun, muncul 30 Dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu, yang pokok-pokoknya aja. Mulai dari Musailamah Al-Kazzab, namanya Kazzab, Kazzab Dajjal sama artinya. Jadi Musailamah Al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia, ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati, Pak, ya. Yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh, ya. Siapa tahu dari iblis, ya. Karena tadi iblis Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali, membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir. Itulah yang diceritakan kepada Dajjal-Dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut Dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi, ini kejadian, Pak.
karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil. Gitu, ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu. Nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan. Ya. Jadi nggak usah kita membasminya pakai apa, Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman. Nggak perlu kita bunuh Pak dia, ya. Itu Pak Mirwan aja yang ngurus startup. Ya, tafadhol. Ada lagi? Ya, fadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya, mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pagi ini, dan di beberapa ceramah Buya yang lain juga pernah disebutkan tentang panjang angan-angan. Itu apakah mudaratnya buat kita? Kemudian juga apa bedanya dengan cita-cita? Apakah boleh kita memiliki cita-cita seperti pengen punya kebun, punya apa? Punya lain-lain lah gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak, makasih. Iya, betul. Ini kolbunya nanya ini Pak. Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustadz, jamaah, kiai, santri sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Secara harfiah artinya cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia, cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi, ya, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih, ya. Saya pengen umroh, angan-angan. Beda nggak dengan saya berniat umroh? Itu beda. Kalau ingin umroh cuma bilang, ya Allah, orang umroh saya kok enak ya, gitu doang Pak, nyesek di badan. Coba kalau bisa umroh, itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil. Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah, itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, jadi dijadikan Allah sebagai tujuan akhir, maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat Pak dia. Bapak niat, misalnya nih, ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya. Misal, sedih gitu, ya Allah ngontrak saya, ya Allah. Kasihan anak-anak rumahnya kecil. Lalu kita berdoa, ya Allah, saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku. Tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja. Itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temannya beli rumah, nyesek aja. Orang nyicil rumah, nyicil doang, ngejek ya. Nyicil kan lebih cakep Pak daripada ngontrak. Kalau nyicil dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan, ya nggak? Kalau nyewa mau 1000 tahun nyewa tetap aja nyewa. Nah, itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Dan tulul amal ini adanya di sini Pak, di fikrah. Sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka ngayal, suka melamun. Nah, beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berpikir. Kalau yang angan-angan ini, diamnya melayang. Diamnya ngayal aja gak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk nggak? Masuk. Tapi kalau berpikir, setan susah nembus. Jadi setan tuh nggak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Nggak perlu kita sakti untuk melawan setan. Berpikir aja. Nggak masuk Pak setan. Abu Bakar karena berpikirnya cepat, dia langsung tahu. Kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Tuh fikirannya main. Fikrahnya oke. Jadi fikrahnya salim. Jadi nggak tulul amal. Ya.
Sayyidina Umar banyak nanya. Tapi setelah fikrahnya selesai, dia pertanyaannya sedikit. Nah, ini dia. Jadi boleh nggak kita bercita-cita? Ya mah harus bercita-cita. Nah, cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Ya, saya akan misalnya bagaimana? Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran, itu namanya cita-cita, himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti, kalau dia sudah mapan, dia kerjakan nggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor 2, itu disindir orang-orang yang tuh dulu punya cita-cita tinggi, setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan nggak akan diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita, dikirimlah TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV 2 jam, bisa di depan YouTube 2 jam, tapi tidak bisa zikir 2 jam, nggak bisa baca Quran 2 jam. Ini tanda-tanda kalau antum terperdaya semua. Sama, saya juga begitu. Ya, kena semua kita ya. Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ada lagi Pak, cukup? Cukup lah ya. Oh, masih ada. Ini Ahlul Bait ini. Assalamualaikum Ustaz. Caranya 2 Pak. Satu berguru. Nanti guru itu kasih guidance, kamu amalkan ini. Karena kita percaya sama guru ini, kita tahan Pak 2 jam di depan mushaf. Itu satu. Yang kedua, kalau udah berguru, ilmui apa yang diamalkan. Sahabat itu kenapa sanggup zikir dari ba'da subuh sampai zuhur? Itu mereka nggak beranjak, karena dia tahu rahasia zikir ba'da subuh sampai syuruk, apalagi lanjut gitu. Kayak weekend begini, katanya kalau sudah mapan pengen di masjid aja, ya kena corona Pak. Intinya masjid apa? Zikir toh. Intinya masjid baca Quran, intinya masjid taklim. Ini taklim bentar aja udah gelisah, ya kan? Udah syuruk nih. Ini cara setan nipu nih Pak. Hati-hati. Hati-hati di situ. Ya. Nah, tapi yang belum tahu ya nggak apa-apa. Lebih afdol ngaji apa sholat? Hah? Ngaji, beneran. Dulu Imam Malik lagi taklim, azan, kan beliau ngajarnya di Masjid Nabawi, azan Pak. Tiba-tiba ada seorang murid langsung dikemas tuh kitab-kitabnya, dimasukin ke kopernya lah kalau gitu sekarang. Lalu Imam Malik nanya, bro, ente mau kemana? Mau sholat sunat Tuan Guru. Apa kata Imam Malik? Oh gitu ya, menurut kamu lebih afdol berilmu atau sholat sunat? Apa jawaban dia? Bingung juga dia Pak. Tapi dia pikir-pikir, iya ya, berilmu. Udah, nggak jadi Pak, datar lagi kitabnya. Masih ingat ada dalil hadis bahwa Allah lebih suka kepada orang alim yang tidur daripada orang yang tidak berpengetahuan lagi sholat. Karena orang yang nggak berpengetahuan sholat, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya lebih mengerti, dia merasa dirinya suci dengan sholatnya. Coba Pak, kalau semua orang kayak tadi, wah syuruk nih pada sholat semua, saya ngomong sendiri dong. Kan kacau itu. Ini akibat ya, akibat kita nggak bisa melempatkan sesuatu pada tempatnya. Cuma 2 kali seminggu kok, sekarang udah dihapus kok yang pagi-pagi yang lainnya kan. Udahlah ya. 3 lagi. Udah Pak, kalau nggak ada nggak usah ditahan Pak. Jadi Bapak saudara Allah, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Silakan tersinggung. Kalau ada taklim, siapapun yang taklim, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, duduk aja. Antum dapat berkahnya lebih afdol dari 100 rakaat sholat kita Pak.
Dalilnya ada di Sunan Ibnu Majah, hadisnya hasan. Dan Imam Syafi'i mengatakan begitu juga, aku mempelajari satu bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat 100 rakaat. Kalau di hadis Ibnu Majah 1000 rakaat. Itu sebenarnya angka-angka aja. Kalau wali Allah sholat karena dia sholat dengan ilmu, itu lebih afdal dari 1.000.000 rakaatnya orang awam. Itu kan angka-angka aja. Maksudnya gimana? Kalau orang berilmu, ya Allah pandang kalbunya, Pak. Kalbunya mau denger nih. Antum kalau mau dengar orang berarti sudah merendahkan diri kan? Berita waduh, Allah pandang, Pak. Kalau udah nggak mau dengar orang, Allah pandang nggak sholat kita? Nggak dipandang sholat kita. Makanya kalau isya itu ya, kita kalau ta'lim ba'da maghrib sampai isya, kita lagi ngaji dia langsung sholat, Pak, masuk. Dia nggak tahu adabnya. Ini kita kasih tahu adabnya. Kalau kita masuk ke satu masjid, orang lagi taklim, cukup istighfar, salawat, duduk. Istighfar, minta ampun, ya Allah, saya masuk masjidmu tidak sholat. Kenapa? Ilmumu lagi ditebar. Kita minta izin, duduk. Duduk langsung. Itu lebih afdol daripada sholat tahiyatul masjid di 100 masjid.